Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua, terus semangat ya. Saya dari pagi-pagi sudah dari Mataram, ke subuh langsung berangkat. Saya takutnya macet, ternyata alhamdulillah jalannya lancar. Pagi. Enggak siap. Malam. Nah, alhamdulillah. Itu katanya Pak Opet, saya kan cuma mengikuti saja. Nah, baik, untuk materi pagi ini, pagi ini kita stabilisasi sama evakuasi. Ada dua materi yang kemarin sudah sampaikan. Hari ini kita akan praktekkan. Harusnya kan kemarin siang sebenarnya, cuma kebetulan ada rapat mendadak di bagian rumah sakit, jadi alhamdulillah bisa digeser gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, atau proses kita evakuasi dan stabilisasi, kita satu-satu dulu. Kita baru di atas stabilisasi dulu, cari yang paling gampang dulu. Kita belajar dari yang paling gampang sampai nanti yang paling berat ya, bukan susah tapi berat. Kenapa berat? Karena ngangkat ya. Karena prakteknya beneran kita ngangkat orang. Kalau saya nggak pakai, tinggal aja. Suara saya sudah keras, jadi nggak perlu. Kebetulan saya juga dulu banyak hubungan dengan PFI waktu masih siswa, artinya main ke PFI. Alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan lagi ke PFI. Baik teman-teman semuanya, materi pertama kita tentang pembalutan aja dulu, ya, bukan urusannya ibu ya, tapi ini pembalutan untuk apa-apa tidak. Kalau oke, tapi kita membalut dulu. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita punya alat salah satu yang biasa kita pakai namanya Midela, yang teman-teman pegang semua itu adalah Midela atau kain segitiga. Ini yang biasa kita gunakan ya, bukan yang di mata. Nah, ini sebenarnya sebagai alat bantu kita untuk melakukan pembalutan. Balut apa? Balut buka. Ya. Kalau balutan yang lain itu tinggal beli aja di toko ada. Baik. Nah, ini kita gunakan kapan? Tujuan utamanya adalah menghentikan perdarahan. Ya, perdarahan di mana saja bisa kita bantu dengan. Kalau nggak ada, ya apa saja yang ada silakan. Ada baju, ya kalau nonton film kan ada yang laki turka robek, yang cewek punya baju, bajunya disobek, ya. Yang suka kalian kan lihat pasangannya ini. Ini namanya Midela, kita coba dari atas kepala sampai kaki apa saja yang bisa kita pakai dengan menggunakan Midela. Ya. Kalau teman-teman yang di PMI sudah luar biasa karena pada saat melipat zaman saya dulu yang akhirnya luar biasa ya. Cara melipat apa namanya Midela itu. Nah, tujuannya yang penting pokoknya menjadi laki ya. Baik. Saya nggak akan ngajarin masalah melipat nanti teman-teman dengan mungkin sudah ada yang sering melipat ya. Baik. Apa yang bisa kita gunakan dengan menggunakan Midela? Pertama adalah kita di daerah kepala. Kan kepala kita itu kalau misalnya ada luka, darahnya besar. Besarnya bukan karena pembuluh darahnya besar, tapi pembuluh darahnya kecil-kecil atau banyak. Dan cara menghentikannya hanya dengan ditekan, itu langsung berhenti darahnya. Jadi kadang-kadang kita ketemu dengan pasien yang darah kepalanya mengerikan, begitu kita bersihkan, ternyata mukanya 1 cm, setengah cm, tapi darahnya besar, kelihatannya. Jadi orangnya berpanik duluan karena darahnya banyak. Padahal ternyata dengan ditekan dia sudah bisa berhenti. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Nah, misalnya ada luka di kepala. Tujuan utamanya memberikan tekanan pada daerah luka. Yang kedua adalah jangan sampai terbuka kalau bisa. Kalau kita mengikatnya nggak pas, biasanya juga akan lepas. Ya. Kita biasa aja. Menurut teori itu nggak ada aturan yang harus seperti ini, itu nggak ada. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Melakukan penekanan atau pembalutan pada daerah yang mengalami. Misalnya, ini kita di kepala, seperti ini, kita ikat saja ke belakang, teruskan lagi ke depan. Kalau misalnya kita mau simpul, usahakan kalau bisa simpulnya itu di tempatnya
Tidak ada luka. Nah, karena dia akan mendapatkan simpul itu akan memberikan tekanan pada daerah. Oh, yang ada luka. Mau bentuknya kayak apa sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, misalnya nih ya, misalnya posisinya dari depan, tarik ke. Kemudian kalau misalnya posisinya di mata, kalau di mata bagaimana? Miring. Silakan saja. Kalau di mata ya matanya kita tutup. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah nanti simpulnya kalau miring posisinya seperti ini kadang-kadang kan lepas. Nah, bisa kita simpul di belakang. Nah, seperti ini. Ya, jadinya kalau datar kemudian dikit lagi. Nah, tujuannya supaya dia tidak lepas. Biasanya kalau ketemu dengan pasien-pasien ya biasanya yang gejalanya parah, dia akan bisa cepat dia kebuka. Tapi kalau misalnya pasiennya masih kooperatif ya sudah. Kemudian mata mau kanan mau kiri dua-duanya enak tinggal ditutup aja. Ya. Nah, telinga, arahkan ke telinga seperti ini. Kemudian di sisirnya diputar. Ina. Nah, kemudian ini diikat di simpulnya di telinga yang terdekat. Ya. Usahakan ini tegak lurus supaya dia nggak lepas. Ya. Telinga. Kemudian yang paling sering kejadian pada pasien-pasien yang di wilayah kepala itu tarik pinggirnya langsung ke samping. mandibula. Ada pasien yang biasanya dislokasi ya. Pasiennya apa namanya? Nguap, buka mulut, nggak biar balik. Tarik satu sisi lagi, cium. Dia sendinya lepas masuk ke belakang biasanya. Kalau enggak dia ke depan, dia akan menutup. Nah, kalau kita ketemu dengan pasiennya seperti itu, kalau kita mampu di posisi langsung. Kemudian kalau misalnya tidak, bawa rujuk langsung. Nah, sekarang bagaimana kita mengimobilisasi pada saat dia setelah dilakukan reposisi? Kalau sebelum direposisi nggak usah disolving kan, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nutup, nggak bisa digerakkan sama sekali, dia hanya bisa ngapa aja. Itu kalau dia dislokasi. Tapi kalau misalnya sudah direposisi, kita harus fiksasi malah. Jadi fiksasinya setelah direposisi. Tujuannya apa? Supaya dia nggak lepas lagi. Nah, ini kejadian ada pasien datang ya sekitar pagi lah jam segini. Kemudian tidak bisa menutup mulutnya. Kita cek ternyata dia dislokasi mandibula. Kemudian kita coba masukkan, tidak bisa. Ternyata faktornya adalah ototnya sudah mengalami kekakuan di mandibulanya, di otot rahangnya. Ternyata dia sudah lebih dari 24 jam. Nganga itu berarti kuat sekali itu ya. Nahan sampai sebegitunya. Nah, kalau kondisinya sudah lama, dia ototnya menjadi keras. Lebih dari 24 jam itu keras, dia harus dikasih obat pelemas otot supaya dia bisa kendor, bisa kita masukkan. Tapi kalau baru, begitu dia pasiennya nganga nggak bisa nutup, kita masukkan. Caranya adalah pasiennya duduk atau di lantai, tangan kita kanan kiri diisi kasa biar dia nggak buka. Gerakan bawahnya itu ditekan di bawah pakai jempol, masukkan ke mulutnya ya. Gerakan bawahnya itu dorong ke bawah, baru didorong ke belakang ke pasiennya biar masuk lagi. Itu kalau baru. Biasanya kalau baru gampang, kan masuk. Nah setelah itu harus dipisasi supaya dia nggak lepas lagi karena masih kendor ototnya. Tapi dia setelah 1 kali 24 jam dia akan kuat lagi seperti biasa. Nah, oleh sebab itu ini. Setelah dipasang harus dipisasi. Jadi ini dijelaskan sama pasien ini, apalagi kalau di rumah sakit kan pakai nasab dulu kan. Nah kemudian ini pasiennya pulang, kenapa itu? Itu untuk fiksasi. Jadi diikat aja seperti biasa. Ya nggak apa-apa, nggak ada aturannya yang harus jelas. Bagaimana caranya supaya kita mengistirahatkan atau mengimobilisasi bagian-bagian yang tadi mengalami masalah.
Ya, untuk kepala balutannya kurang lebih seperti itu. Tidak ada lagi yang lain yang menggunakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Leher nanti kita pakai yang beda lagi lehernya. Kita turun dulu yang menggunakan mitela adalah kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau kita beratur clavicula. Beratur clavicula itu masuk tulang apa? Yang pertama adalah tulang panjang. Yang kedua dia masuk tulang torak atau tulang ekstremitas. Torak. Jadi kalau menurut pergerakannya dia itu adalah alat bantu untuk ekstremitas. Jadi untuk membantu kita menggerakkan tangan itu penopangnya adalah clavicula. Dia sebenarnya nggak masuk ke coste. Otot pernapasan tidak menggunakan ini sama sekali, tapi dia menopang pada saat kita melakukan ekstremitas atas. Sehingga apabila ada patah di tulang clavicula, efeknya adalah tidak bisa mengangkat tangan. Nggak bisa angkat. Coba selalu ada pasien yang melakukan, ayo angkat tangannya nggak bisa. Ya, karena memang ini tujuannya adalah menahan supaya sendinya dan otot-ototnya itu bisa saling tarik menarik dan melemah. Baik, sekarang kalau kita ketemu, tandanya biasanya pasiennya pasti akan mengeluh sakit di Clavicula. di tulang selangkanya ini. Terus Kemudian berikut. dia nggak bisa angkat tangan. Nah, kalau kita ketemu seperti itu atau curiga, ini patah tulangnya selangkanya, sebelum kita ronsen atau maka kita lakukan yang namanya stabilisasi atau fiksasi atau imobilisasi. Caranya bagaimana? Kita pasang ransel perban. Pakai mitela bisa, pakai ransel perban juga bisa. Yang jelas, salah satu cara yang paling gampang pakai mitela. Caranya bagaimana? Ini dipakainya apa? Ya, jadi kalau ada pasien dengan beratur clavicula atau kita curigai beratur clavicula, kita pasang ransel perban. Caranya gimana? Kalau ada kursi, pakai kursi. Ya, biasanya kalau kita Kita pakai ransel, pakai kursi. Nah, menghadapnya ke kalau kursinya yang bulat, dan ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada dia dibalik. Ya. Kemudian pasiennya disuruh berkaca pinggang sendiri, jangan kita paksa. Misalnya yang patah yang kanan. Kalau yang kanan dia nggak akan bisa begini. Nah, dia akan dibantu pakai tangan sebelah. Karena dia nggak bisa angkat sama sekali kalau dia patah. Ya. Nah, kemudian setelah dia posisinya sudah pas, tahan, pasiennya disuruh menarik dada. Tarik dada. Tarik dada. Kalau sudah, kita pasang. Ini seperti saya